Sebenarnya saya bukan santri atau lulusan pesantren ya, tapi saya lulusan dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan awalnya itu enggak nyangka gitu akan setertarik ini dengan ilmu bahasa Arab. Awal mula belajar bahasa Arab itu ketika ibu saya menawarkan kepada saya untuk ikut pembelajaran bahasa Arab dan hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustadz Rifadli Bowo. Dan saya itu belajar dengan Ustadz Fadli Bowo itu dengan kitab Durusul Lughoh Al-Arabiyah li Ghairi Natiki Nabiha. Ini karya Syekh Dr. Faniambadi Abdurrahim, dan alhamdulillah Syekh Faniambadi Abdurrahim ini masih hidup. Teman-teman bisa cek YouTube-nya untuk mengambil faidah bahasa Arab dari beliau. Nah, awalnya itu sepulang sekolah ya, kami pulang sekolah jam 3 sore, kemudian lanjut ke sholat asar, lalu setelah sholat asar langsung ikut belajar bersama Ustadz Fadli Bowo, belajar bahasa Arab dan hadis Arba'in An-Nawawiyah, lalu selesai jam 5 sore baru pulang. Nah, selain belajar dengan Ustadz Rifadli Bowo, saya juga belajar itu nahwunya dengan Ustadz Rizky Gumilar menggunakan kitab Matan Al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah. Ini belajar nahwu dan juga memakai kitab Al-Muqtarat Qawaidil Lughatil Al-Arabiyah karya Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron. Ini kami belajar dengan Ustadz Anto Makmur, juga menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai, dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih belajar dengan Ustadz Anto Makmur. Nah, faedahnya itu untuk belajar bahasa Arab ini kita harus semangat ya, karena bahasa Arab ini bahasa yang mudah akan tetapi berat ya. Yang namanya ilmu pengetahuan itu harus semangat. Dan kenapa alasan kita belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran ya kita harus bisa berbahasa Arab gitu. Akan nikmat ketika kita berdiri sholat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika kita sholat, kita memahami makna ayat-ayat tersebut sehingga kita dapat khusyuk. Atau kita sholat di belakang imam, ketika imam membaca ayat, kita dapat mengetahui makna ayat tersebut dan kita bisa khusyuk. Dan bahkan mungkin kita sebagian orang itu bisa nangis ketika membaca Al-Quran karena itu tadi, mungkin dia paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bahasanya Nabi SAW, karena Nabi orang-orang Arab ya. Dan bahasanya Islam, agama Islam. Intinya semangat, jangan putus belajar bahasa Arab itu, jangan putus, jangan sebentar belajar habis itu tinggalin itu. Nah, itu nggak bisa. Jadi bahasa Arab ini butuh istiqomah ketika mempelajarinya, harus semangat. Dan jika kita bisa bahasa Arab, faedah yang kita dapati itu pertama, kita tadi bisa memahami Al-Quran, dan kita bisa membaca kitab-kitab para ulama ya. Kitab para ulama itu ditulis langsung dengan bahasa Arab, dengan nahwu dan sorof. Jadi itu faedah keduanya. Dan faedah ketiganya, kita bisa mendengar langsung ceramah-ceramah syekh-syekh dari Mekah, dari Madinah, atau mungkin bagi teman-teman yang umroh atau haji, ketika sholat di sana, sholat tarawih atau sholat Jumat di sana, bisa memahami khutbahnya khotib ketika khotib naik mimbar itu. Allahu barik.